Selamat datang di Kimi no Na wa atau Your Name. My name is Skylar White, yo. Filmnya mulai sama meteor, lagi-lagi tentang meteor, tapi kali ini bukan quantum ya guys. Meteornya kelihatan kebelah dua, dan jatuh ke kota yang ada di bawah. Habis itu kita ke dua karakter ini. Ini cowok namanya Taki, kalau yang cewek namanya Mitsuha. Mereka bilang mereka selalu berasa ada bagian dari diri mereka yang hilang. Dan perasaan itu selalu ada semenjak kejadian meteor tadi. Kejadian meteor yang menurut mereka cuma sekadar pemandangan indah. Sekarang kita ke si Mitsuha yang baru bangun, tapi dia kaget dia punya tete. Kayak seolah-olah dia berubah badan. お姉ちゃん、何しとるの? Ya di anime ini, jokes tetenya baik banget entah apa. Satu-satunya joke di film ini malahan. Pas pertama kali gue nonton, which is pas gue bikin video ini, gue literally kayak, really? Lagi? Tapi setelah scene itu, si Mitsuha balik jadi normal lagi. Soalnya nenek dia, adek dia, sama temen-temen dia, bilang kemarin dia nggak normal. Kayak seolah-olah dia orang beda. Ya buat kalian yang nggak tahu, film ini pacingnya non-linear, artinya keseringan bolak-balik timeline, sama pindah-pindah perspektif. Pertama kali gue nonton film, gue bener-bener bingung banget. What the fuck is happening? Harus nonton kedua kalinya baru gue sadar. Si Mitsuha abis itu nyalain TV. Dan lagi ada berita tentang meteor. Meteor itu katanya bakal lewatin Jepang di bulan ini. Dan bakal muncul sekali doang dalam ratusan tahun. Basically kayak Blood Moon yang kemarin-kemarin lah ya. Nama meteor itu Tiamat. Ya namanya literally Tiamat. Dari namanya aja seharusnya lo tahu kalau meteor itu pasti hasilin bencana. Tiamat itu literally nama fucking Dewi Primordial yang berhubungan sama chaos. Si Mitsuha sekarang lagi OTW ke sekolah. Ini temen dia. Namanya Sayaka sama Tesi. Gua gak tahu who's who. Kayaknya yang cewek Sayaka. Di perjalanan mereka ke sekolah, si Mitsuha ketemu bokapnya, yaitu si Saul Goodman. Bokap dia itu wali kotanya. Sama dia keras banget sama anaknya lah ya. Dia literally diteriakin di depan umum, cuman gara-gara berdiri kagak tegak. Pas di sekolah, dia rasain banyak hal yang seharusnya dia gak pernah lakuin. Kayak di buku dia tiba-tiba ada tulisan, "Kamu siapa?" Gurunya bilang kemarin dia lupa nama dia sendiri. Teman-temannya juga bilang kemarin dia gak pakai ikat rambut, padahal biasanya pakai. Si Mitsuha juga semalam bilang dia mimpi hal yang aneh. Kayak dia hidup di hidupnya orang lain. Pas malamnya, dia jalanin kayak semacam ritual gitu buat neneknya. Ritual yang teman-teman kelas dia selalu rendahin. Pas ritualnya selesai, si Mitsuha jelasin betapa malunya dia sama ritual tadi. Apalagi pas dilihat sama teman-teman sekolahnya. Tapi adanya bilang gak usah pedulin. Sama adanya juga saranin jual sake ludah kayak tadi. Pasti ntar laku. Nanti duitnya bisa dipakai buat ke Tokyo. Ya ini adanya basically kayak suruh dia jualan bathwater. It's time to get your Gay Miguel bathwater. Si Mitsuha abis itu frustasi sama hidup dia yang sekarang. Jadinya, 東京のイケメン男子にしてください Careful what you wish for. besokan harinya, si Mitsuha bangun di kamar yang beda. Dan ternyata dia bangun di badannya cowok awal tadi, yaitu si Taki. Pas dia keluar dari apartemennya, dia ternyata di Tokyo. Kayak seolah permohonan dia yang kemarin jadi kenyataan. Seharian dia berusaha sebisa dia buat jadi si Taki. Soalnya menurut dia ini mimpi yang terlalu realistis. Kayak dia feminim banget sama teman-temannya. Dan kayak cewek-cewek biasa, dia seneng banget pas temennya ajakin ke kafe. Pas malamnya, dia kerja part-time di restoran ini. Tapi gara-gara ini sebenarnya si Mitsuha, dia gak becus kerjanya. Terus dia ketemu nih douchebag. Nih orang nge-set makanannya pakai tusuk gigi supaya bisa dapat makanan gratis. Si Mitsuha ya of course bingung cara hadapinnya gimana. Jadi atasannya yang ngurusin. Namanya Miki. Dia juga crushnya si Taki. Well actually, semua coworker dia pada punya crush sama si Miki. Setelah dinner service selesai, si Mitsuha ngeliat roknya si Miki sobek. Orang douchebag tadi ternyata sobekin roknya si Miki. Buat apa anjir? Unnecessary banget. Lu sesangnya itu kah sampai sobekin rok ke orang? Kenapa lu gak jack off di rumah aja? Kamu kali? Berapa kali? Abis itu si Mitsuha jahitin roknya si Miki. Dan di sini si Miki malah jadi demen sama dia. Soalnya si Taki ternyata punya sisi feminim. Ya udah tahu kan kenapa Boti selalu punya temen cewek. Pas di apartemennya, si Mitsuha mulai buka-bukain isi HP-nya si Taki. Dari diary-nya sama album fotonya. Dia baru tahu ternyata si Taki demen sama si Miki. Abis itu dia tambahin diary-nya si Taki. Dia tulis hari ini dia pulang bareng si Miki gara-gara kekuatan feminimnya. Si Mitsuha abis itu keinget sama buku dia yang ada tulisan siapa kamu. Jadi dia tulis nama dia di tangannya si Taki. Supaya pas mereka tukeran badan lagi, si Taki bisa tahu siapa yang masuk ke badan dia. Besokan harinya, si Taki sekarang udah di badan dia sendiri lagi. Dan dia bingung kenapa ada banyak hal yang dia gak pernah lakuin. Kayak ada tulisan Mitsuha di tangannya, sama di diary-nya, ada aktivitas dia bareng si Miki. Temennya aja bilang gini, 昨日はなんか可愛かった What are you fucking sama coworker dia semuanya jealous. Soalnya dia ada date bareng si Miki. Oke, sekarang mulai kompilasi mereka, tuker-tukeran badan. Si Mitsuha bangun ada tulisan ginian. Dia sadar tiap pagi si Taki selalu remesin tetenya dia. Di sekolah temannya selalu tatapin dia, gara-gara hal aneh yang si Taki lakuin. Terus si Taki mulai berani nunjukin maskulinitas dia di badannya si Mitsuha. Kayak tendang meja sama main basket. Sampai akhirnya mereka sadar kalau mereka tukeran badan. Jadi mereka tulis di HP-nya masing-masing. Apa yang boleh, apa nggak boleh dilakuin pas mereka tukeran badan. Sama mereka juga saling komunikasi lewat kertas sama memo di HP-nya. Beberapa hari lewat, si Taki bangun di badannya si Mitsuha lagi. Dan si Mitsuha sama adeknya diajak sama neneknya ke shrine.
Neneknya abis itu ceritain mereka tentang Musubi. Musubi itu kayak semacam dewanya mereka, sama ngelambangin waktu sama hidup itu sendiri. Atau apalah, kurang ngerti juga gue. Mereka udah sampai ke shrine-nya. Terus neneknya kasih Shitaki sake yang waktu itu diludahin sama si Mitsuha. Sake itu ngelambangin setengah diri dia. Jadi ini maksudnya dia persembahin setengah diri dia ke badan dewanya. Pas sorenya, neneknya malah tiba-tiba ngomong ini. Shitaki bangun di badan dia sendiri, sama dia entah kenapa nangis. Dia cek HP-nya, dan ternyata si Mitsuha nge-set update bareng si Miki buat dia. Shitaki langsung buru-buru, dan akhirnya mereka dating. Date tapi jadi awkward, soalnya Shitaki gak bisa sesuaiin diri. Sama si Miki udah jelas demen sama si Mitsuha, yang di badannya Shitaki. Bukan Shitaki yang sekarang. Terus mereka ke exhibition nostalgia, dan dia tertarik sama foto-foto ini. Foto yang menurut dia familiar, tapi dia gak bisa pastiin itu di mana. Pas sorenya, Shitaki ajakin si Miki dinner, tapi dia mau udahin aja datingnya. Soalnya menurut dia, Shitaki udah demen sama cewek lain. Gara-gara sekarang dia udah berubah. Shitaki abis itu buka HP-nya, dan si Mitsuha kasih note di HP-nya dia. Ngasih tahu kalau setelah date bareng si Miki selesai, Shitaki bakal bisa lihat ada meteor lewat di atas dia. Tapi pas dia lihat, nggak ada apa-apa. Jadi dia mau coba telepon si Mitsuha. Sekarang kita ke si Mitsuha. Hari ini kota dia lagi adain festival. Sama hari ini juga hari di mana meteornya paling terang. Si Mitsuha ajakin teman-teman dia ke lokasi paling strategis buat lihat meteornya. Tapi pas dia lihat meteornya malah kebelah. Sama si Mitsuha langsung panik. Terus layar hitam. Balik lagi ke Shitaki yang lagi telepon si Mitsuha, tapi malah nggak bisa dihubungin. Sama semenjak kejadian ini, Shitaki sama si Mitsuha nggak pernah tukeran badan lagi. Shitaki jadi mulai cari tahu tempat tinggalnya si Mitsuha. Tapi entah kenapa lewat gambar sketsa kota yang dia inget. Lo tau kan 2016 Google udah ada. Sama tempat tinggalnya si Mitsuha literally danau yang bentuk bulat. Kenapa lo nggak cari kota di tepi danau bulat di Jepang? Seberapa banyak emang kota yang punya danau bulat di Jepang? Shitaki mau mulai traveling ke kotanya, tapi somehow ada teman dia sama si Miki. Ini temennya sejak kapan kenal sama si Miki ya? Shitaki ternyata udah ceritain semua yang dia alamin ke temennya. Tapi somehow dari semua yang Shitaki ceritain, temannya malah ambil kesimpulan Shitaki mau ketemu sama cewek dating app. What the fuck anjir? Shitaki yang mau ceritain apa ke temannya? Kenapa dari tukeran badan bisa berubah jadi mau ketemu sama cewek dating app? Shitaki sama teman-temannya cariin terus kotanya, tapi nggak pernah ketemu. Ya somehow nggak ada satu orang pun yang tahu di Jepang ada kota yang punya danau bulat. Gambar dia cukup akurat loh. Kalau gambarnya kayak gini, wajar lah orang-orang nggak ada yang tahu. Shitaki sekarang udah mulai putus asa. Tapi tiba-tiba, pemilik toko ramennya tahu kalau gambar Shitaki itu gambar kota Itomori. Gara-gara kota itu tempat lahir dia. Pemilik tokonya langsung sedih. Sama semua temennya somehow shock, kecuali Shitaki. Apparently cuma Shitaki yang nggak tahu kalau kota itu hancur gara-gara meteor. Mereka samperin kotanya, dan dia lihat kotanya beneran hancur. Danaunya udah kebagi dua. Teman-temannya kira Shitaki salah inget. Soalnya kejadian ini udah 3 tahun yang lalu. Sama makan korban sebanyak lebih dari 500 orang. Ya Shitaki sama si Mitsuha ternyata bukan tukeran badan dong. Tapi mereka fucking time travel juga. Dan mereka somehow nggak sadar si Mitsuha dari 2013, sedangkan Shitaki dari 2016. Padahal tiap kali mereka tukeran badan, mereka pakai memo di HP-nya buat komunikasi. Heck, tanggalnya aja jelas kelihatan di HP mereka. Masa tanggal ada tapi tahunnya nggak ada? Shitaki masih percaya kalau si Mitsuha masih hidup di kotanya. Pas dia mau buktiin lewat memonya, kenapa baru sekarang ya hilangnya? Bukannya seharusnya hilang setelah si Mitsuha kena meteor. Gara-gara ini, Shitaki mulai cari tahu tentang kejadian meteor ini. Kota ini ternyata langsung hilang semenjak kejadian meteornya. Gak ada orang yang prediksi kalau meteor itu bakal kebelah sama jatuh ke kotanya. Well actually, mereka juga gak bisa prediksi Little Boy sama Shitaki mulai lihat daftar korban meteornya. Dia somehow masih inget si Teshi sama si Sayaka, dan akhirnya dia ketemu. Mereka sekarang lagi nginep di tempat ini. Si Miki bilang Shitaki pasti ketemu seseorang, makanya dia bisa berubah. Si Miki abis itu sadar sama gelangnya Shitaki. Dia tanyain itu apaan, dan Shitaki bilang ini gelang dikasih sama seseorang, tapi dia lupa siapa. Dan temennya sama sekali gak mau ingetin tentang Mitsuha. Dari tadi lagi ngebahas si Mitsuha padahal. Shitaki jadi keinget sama shrine yang waktu itu dia kunjungin pas jadi si Mitsuha. Jadi dia cari tahu lokasinya. Dan somehow dia lebih gampang temuin shrine-nya dibanding temuin kotanya. Shitaki masuk, dan dia fucking minum sake si Mitsuha yang ada kunyahan asli dia. Sama dia juga berharap bisa mundurin waktu buat selamatin kotanya. Pas dia mau balik, tiba-tiba dia kepleset. Dan dia langsung flashback ngeliat semua masa lalunya si Mitsuha. Bokap dia jadi stres gara-gara istrinya meninggal. Dia juga bilang dia cuma peduli sama istrinya, bukan sama shrine-nya. Neneknya si Mitsuha jadi usir dia. Terus neneknya jadi mother figure si Mitsuha. Abis itu Shitaki berhasil bangun lagi, jadi si Mitsuha. Dan yep, of course dia fucking... One time is funny, 2 times is fucking annoying, no? Shitaki abis itu ketemu neneknya si Mitsuha. Neneknya sadar kalau si Mitsuha sekarang bukan si Mitsuha. Dan ternyata neneknya dulu pernah ngalamin tukeran badan yang sama bareng emaknya si Mitsuha. Jadi Shitaki kasih tahu kalau hari ini meteor bakal jatuh ke kotanya mereka. Tapi neneknya malah gak percaya juga. Dia langsung buru-buru ke sekolahnya, sama kasih tahu ke teman-temannya kalau mereka harus evakuasiin semua orang. Dan yang percaya sama dia ya of course cuma si Teshi sama Sayaka. Shitaki abis itu ke wali kotanya, yaitu si Saul Goodman atau bokapnya si Mitsuha. Dia suruh bokapnya evakuasiin semua warganya. Tapi ya of course dia gak mau. Shitaki langsung marah, sama mau ngatain, Why you gotta be such a
Hey, bitch! Hey. Bokapnya langsung kaget sama tahu kalau itu bukan si Mitsuha. Shitaki sekarang merasa gagal. Gara-gara dia nggak bisa yakinin semua orang kalau ada meteor yang bakal jatuh ke kotanya. Habis itu dia ketemu adeknya, dan dia paksa adeknya sama neneknya kabur dari kotanya. Tapi adeknya tetap nggak mau. Dia ngatain si Mitsuha jadi aneh semenjak kemarin pergi ke Tokyo. Di sini Shitaki langsung sadar, ternyata si Mitsuha sempat ke Tokyo. Sama kayak Shitaki. Ternyata si Mitsuha ke Tokyo juga mau ketemu sama dia. Dan dia sama-sama nggak sadar kalau Shitaki yang dia kenal itu dari timeline yang beda. Dia ke Tokyo mencoba ikutin jejaknya Shitaki, tapi nggak ketemu. Sampai akhirnya di kereta ini, mereka ketemu, dan si Mitsuha langsung manggil dia. Tapi ya of course Shitaki nggak kenal itu siapa. Ini Shitaki yang masih umur 14. Pas mereka pisah, Shitaki tanyain nama dia siapa. Jadi dia teriak Mitsuha sama kasih gelang merahnya. Dan ini jelasin cara Shitaki punya gelang itu. Shitaki langsung ingat, kalau misalnya sekarang dia di dalam badannya si Mitsuha, artinya si Mitsuha juga di dalam badan Shitaki sekarang. Which is di shrine yang tadi. Jadi Shitaki langsung buru-buru ke gunung shrine-nya. Ya jangan lupa kalian di timeline yang beda ya. Di tahun 2016, si Mitsuha bangun di badannya Shitaki. Dan dia lihat kalau kotanya udah hancur. Artinya dia udah dead. Shitaki udah di atas gunungnya. Terus dia mulai terakin namanya si Mitsuha. Dan somehow suaranya bisa nyampe dari tahun 2013 ke 2016. Tapi mereka nggak bisa lihat satu sama lain. Terus tiba-tiba ada Katewari Doki Twilight. Atau apalah itu. Dan mereka tiba-tiba bisa ketemu. Tahun 2013 sama 2016 langsung fucking collide. Dan seperti humor anime biasa, ini cewek langsung ngatain cowoknya baka hentai. Soalnya dia mainin tete sama minum sake ludahnya dia. Mereka lihat Twilight-nya udah mau selesai. Jadi Shitaki tulis nama dia di tangannya si Mitsuha supaya mereka nggak lupain satu sama lain. Pas si Mitsuha mau tulis di tangannya Shitaki, mereka semua sekarang udah dibalikin ke timeline masing-masing. Shitaki berusaha ingetin nama Mitsuha terus-terusan. Tapi tiba-tiba dia langsung lupa. Sekarang kita ke si Mitsuha. Dia ketemu nama si Teshi buat jalanin rencana mereka. Yaitu fucking ledakin gardu listrik. Satu kota langsung mati, kecuali balai kota sama sekolahnya. Soalnya itu pakai genset. Jadi si Sayaka pakai kesempatan ini buat suruh semua orang evakuasi ke sekolah dia. Soalnya sekolah dia nggak kena meteor. Semuanya lancar-lancar aja, tapi si Sayaka ditangkap sama orang balai kota. Jadi dia berhentiin kabar evakuasinya. Gara-gara ini, si Teshi suruh si Mitsuha yakinin bokapnya lagi. Cuma dia bisa evakuasiin rakyatnya. Si Mitsuha langsung lari ke balai kotanya, sedangkan si Teshi ketangkap sama bokapnya. Tapi mereka semua langsung berhenti. Soalnya meteornya beneran kebelah dua. Si Mitsuha lagi lari ke balai kota, terus sama kayak Shitaki, dia tiba-tiba lupa sama namanya Shitaki. Si Mitsuha langsung sedih sama jatuh guling-guling. Si Mitsuha somehow lupa nama Shitaki, tapi ingat tadi dia nulis nama di tangannya. Pas dia mau cek, ya si Dames ternyata malah tulis I love you. Sorry. Gue tahu ini scene yang sedih. Gue cukup yakin pasti banyak yang nangis di sini nih. Gue juga hampir nangis. Tapi gue malah mikir, imagine Shitaki beneran tulis nama dia. Mereka pasti bisa ketemuan lebih awal. Si Mitsuha ketemu bokapnya, dan dia berhasil bikin bokapnya percaya sebelum meteornya jatuh. 8 tahun kemudian, well actually 5 tahun kemudian sih, kalau kita pakai perspektifnya Shitaki. Sekarang 2022, si Mitsuha sama Shitaki actually berhasil selamatin ratusan orang. Tapi gara-gara timeline yang jauh, sama Shitaki bukan nulis nama dia di tangannya si Mitsuha, mereka jadi lupain satu sama lain. Sama gara-gara si Mitsuha prediksi meteornya jatuh, jadi muncul banyak rumor sama konspirasi juga. Shitaki baru lulus kuliah, dan seperti kita semua, dia kesusahan cari kerja. Tapi bukan itu dong. Dia juga merasa dicariin sesuatu yang penting. Tapi dia nggak ingat itu apaan. Dia cuma perasaan kalau Itomori itu tempat yang penting buat dia. Shitaki sekarang lagi di kafe. Terus tiba-tiba ada si Teshi sama si Sayaka. Mereka lagi ngomongin tentang pernikahan mereka. Shitaki rada kenal mereka siapa. Tapi mereka udah pergi duluan sebelum Shitaki bisa tanyain mereka. Shitaki sama si Mitsuha bahkan lewatin satu sama lain. Tapi mereka malah nggak sadar. Sadar sih, tapi entah kenapa nggak mau disamperin. Berbulan-bulan lewat, kita akhirnya ke scene di awal anime yang mulai. Pas mereka lagi OTW kerja, Shitaki sama si Mitsuha langsung buru-buru keluar dari keretanya, sama cariin satu sama lain. Dan akhirnya mereka ketemuan. Tapi entah kenapa malah kayak pura-pura gak peduli. Sampai akhirnya Shitaki turunin egonya, dan ajak ngomong si Mitsuha. Ore, kimi o doko ka de? Watashi mo. Kimi no namae wa? Say that again. Let's go, mereka akhirnya pacaran selama 3 bulan, sampai akhirnya putus gara-gara mereka sadar gak cocok. Dah tamat. Menurut gue di film ada bagus sama jeleknya. Kita mulai dari bagusnya dulu. Menurut gue soundtrack sama animasinya bener-bener bagus banget. Lebih bagus dari A Silent Voice malahan. Tiap kali soundtrack muncul, gue selalu merinding. Sama bikin gue terharu dikit. Animasinya juga highlight banget. Dari gerakan mereka, lightingnya, pemandangan, sama 3D model aja bagus banget. Semua scene di anime ini literally estetik banget. Semua scene bisa dijadiin wallpaper. Heck, buku daftar korban Itomori-nya aja bisa estetik banget anjir. Sampai ada lens flare segala. Oke, sekarang gue mau bahas hal yang gue gak suka sama filmnya. Menurut gue film ini terlalu supernatural. Ya gue tahu film ini benar-benar 100% unik. Belum pernah ada film romance yang ceritain tentang pertukaran badan kayak gini. Bukan itu dong.
Film ini juga sekaligus ceritain musibah. Tapi karena unik, menurut gue bukan berarti bagus. Actually yang gue maksud bukan film ini nggak bagus sih. Gimana ya jelasinnya? Film ini terlalu unik, sampai gue nggak bisa relate sama sekali. Gue tahu mungkin ini cara si Makoto Shinkai jelasin kalau cinta itu bisa melebihi jarak sama timeline. Atau takdir lah ya. Tapi masalahnya, cinta apaan? Di anime ini, gue bener-bener gak bisa rasain chemistry mereka sama sekali. Mereka tiba-tiba jatuh cinta gitu aja. Kapan sama gimana mereka jatuh cintanya? Apakah mereka jatuh cinta gara-gara tukeran badan sama pelajaran hidup satu sama lain terus? Tapi emang itu cukup buat bikin lu demen sama seseorang. Terus si Taki juga bukannya tiap hari suka pegang-pegangin tetenya si Mitsuha. Padahal jelas-jelas si Mitsuha bilang jangan di memo HP-nya. Jadi maksudnya si Mitsuha tetap jatuh cinta sama si Taki, walaupun dia basically udah grepe dia. Terus masalah bercandanya juga. Gue baca-baca di internet, ternyata anime ini terinspirasi dari kejadian gempa bumi sama tsunami di Tohoku tahun 2011. Bencana yang hampir makan 20.000 orang. Dan di sini menurut gue anime ini gagal. Si Makoto Shinkai bilang dia mau memberi harapan ke orang-orang yang berduka di tragedi itu. Tapi masalahnya, anime yang dia buat ini lebih ke escapism, bukan realism. Dari cara si Taki di film ini hadapin tragedi adalah bukan dari berduka atau pembangunan kembali, tapi dengan cara mundurin waktu. Sesuatu hal yang jauh banget dari realita. Si Taki yang seharusnya merasa bersalah, berduka, sama berubah secara sosial, gak dialamin sama sekali. Ama gak ada konsekuensi. Coba bandingin Grave of the Fireflies. Itu salah satu contoh movie yang perfect banget tentang bencana. Literally tentang apa yang orang Jepang alamin di Perang Dunia Kedua. Kita bisa lihat betapa seremnya perang itu di animenya. Kalau kalian bilang Kimi no Na wa itu bukan film bencana, tapi film romance, oke lah bukan bencana. Tapi kalau romance, kenapa romance kayak gitu? Kayak yang tadi awal gue jelasin, gue gak tahu kapan sama gimana mereka bisa jatuh cinta. Coba kita bandingin sama Silent Voice. Kisah cinta mereka bisa terjadi gara-gara ada anak cowok yang ngebully cewek tuli. Setelah itu cowoknya nyesel sampai mau dan ngabisin waktu remaja dia, cariin ceweknya lagi, cuma buat minta maaf. Pas ketemu sama ceweknya, tuh cowok mau temenan sama ceweknya. Dan bersumpah gak bakal bikin dia nangis lagi. Lama-kelamaan, cewek jatuh cinta sama cowoknya. Dan walaupun cowoknya gak pernah dijelasin, dia bakal balas cinta ceweknya atau kagak. Tapi cowoknya rela jatuh dari apartemen tinggi buat selamatin ceweknya yang lagi mau cuman gara-gara si Nishimiya merasa dia bebanin hidupnya si Ishida. Itu literally peak writing anjir. Kita semua bisa relate sama bersimpati sama si Ishida sama si Nishimiya. Penulisan kayak gitu sama sekali gak ada di Kimi no Na wa. Jadi ya menurut gue, genre film yang paling masuk akal buat anime ini adalah fantasy. Lebih tepatnya fantasy pemuda yang berhubungan sama waktu. Itu doang yang gue bisa pikirin. Dan genre fantasy gituan bukan buat gue. Ya jadi anime ini sebenarnya emang bukan buat gue. Kalau kalian suka gak apa-apa. Gue gak bilang kalau anime ini sebenarnya jelek. Menurut gue kalau si Makoto Shinkai lebih fokusin ke romance mereka, film ini bakal jadi lebih bagus. Dia aja sebenarnya pernah bilang kalau dia gak puas sama hasil akhirnya Kimi no Na wa. Dia sampai berharap punya waktu lebih buat polish animenya. Cukup kelihatan mereka terlalu fokus sama lagu sama animasinya, sampai mereka lupa bagusin penulisannya. Imagine anime ini, penulisannya sebagus sama lagu sama animasinya. Gue rasa bakal setara sama Silent Voice. Actually enggak deh. A Silent Voice terlalu spesial di hati gue. Ya video ini gue rasa bakal jadi video gue yang paling kontroversial setelah Cars 2. Cars 2 oke lah, emang banyak yang gak suka. Tapi anime ini, literally anime yang dicap the best anime. Jadi ya sorry ya guys, ini pendapat gue dong. Oke, waktunya komen shoutout. Pemenang di video Monsters vs Alien gue adalah Fuadiade yang komen, Don't cry, Indonesian student. Uncle President has enough MBG to feed you your entire life. Bravo! Bring out the bananas ASAP! The boy's hungry! Go! Wah! gue rate nih film 5 Quantonium dari 10. Makasih ya buat orang-orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Kempet Lemau, Son, Saint, Miles XD, Joao, Bintang, Bigel XD, David Simanjuntak, Mazut, Anatan Pam, Fel Bullet, Wings Gaming, Sangji, Encik Boss, Beryl, Kaizuran, Q, Revanda, Dan Detra, Shafli Sharif, Z, Virda, Seswan, Dwi Kurniawan, Mainison, Gabriel, Lumi, Sia, RJ, Hans, Baja Silver, Dan, Miyoki, Raifan Arya Utama, Yakzor, Etam, Rife, Rafael Yusuf, Yuri, Ren, Ryu, Naf, Imam Mudin, Brim Sesuro, Zoro Sword, Izri, Yokmak, Aubrey, Fai Laras, Nazuafs, Kinan, Jesse, Batak Junior, Arifal Ngasya Putra, Wisa Dedis, Gamigam, Arif 202, Yukichi, Wawan, Terio, Raditya AS, Daging Goreng, Stanislas, Cemper New, Fadila Efer, Alex Patawan, Fleve, Idi Bintang, Zafran 29, Akbar Rizky Fadrin, Firat, Arsin, Wefran, Okto, Elmopol, Winky, Eskanor, Eurex, Singkong Bayam, Malaka Magaliam, Airista, Abriel, Bizay, Reva Elina, Jas Noval, Aldos Alfishire, Kita Tata Wongsu, Der Os Japanish, Azel, Shisti, Raifarus, Apaska, Rekabni, Antrex, Jamal Winardi, Mr. Ninja Zupe, Kepeteng, Cilbro, Celsia, Muhammad Ima Saputra, Afrizal ID, Suryati Ningsi, Marsal 2.2, Tito Fitrianto, Emil, Famar Romni, Domaras Yombing, Yus Moi, Fateh, Pandux, Coko Hazel, Nospum, Profesor Isai, Dudu, Denis Aceh, J34, Karuhan, Ekuro, Moses 210, 021, Angga Bino Virgo, Git, Hats Mapping Quid, Zagargai, Random 1, Kaiser Josa, Ikure, Tegar Santosa, Messi Kuta 23, Serena Shena, AN, Claudi Point Sinaga, Asep Hunter, Hendra Silvan Jawa, RN, Orotnik Amatat, Shermi, Muhammad Kaulan Sabida, Misbahul Munir, Shira, Zidan, Iqbal M. Falah, Hexa, Ren, Rifki Amar, Kuribo Jawa, Dicio, Mudaf, Raffi Rafsan, Adelia RK,
Gadi Prasetya, Kaizoku, Imam Faisal, Berserker, Nipter, Haris Adyat, Skyline, Elbay, Yan, Beril, Yohanes Pasca, Wijen, Halo, Sun, Ryura, Keishaira, Wiz, Jasnaru, Aslam NRHDYT, Shinko, Zarvan, Eris, Laksma, Hyperion, Maguruchan, Obi, Friends, Just Something Else, Rogan, Kim Zarabs, Bahas Bola, Nama Prasetyo, Deveril, Channel Angka Ilga. Thank you ya semuanya, sama thanks for watching.